Yo cuy, apa kabar nih? Ya kalian tahu sendiri lah, sesuai yang ada di thumbnail, admin bakalan bahas apa. Janji admin mah kalau kalian ramein videonya di komen ataupun like-nya bakalan cepet gitu buat admin bikin video lanjutannya. Kali ini like-nya banyakin juga dong. So mari kita lanjutin pembahasan part 2 dari manga yang berjudul Yuji ni Goyakuyen Kastara. Sedikit ngingetin yang kemarin kita dikasih tahu kalau sekarang kita tahu cuy, tujuan Akari yang dia ini ingin jadian gitu sama Shiragi. Dan walaupun ia sempat frustasi, sepertinya Akari belum nyerah begitu aja cuy. Lalu sekarang kita ditampilin Akari yang aslinya dia ini pengen ikut lari pagi cuy. Di bayangannya kalau dia itu bakalan ngasih perhatian sama Shiragi. Nyatanya ia lupa kalau dia itu introvert dan jarang olahraga. Bukannya ngasih perhatian sama senpainya, malah ngerepotin gitu cuy. Bentar, gak ngerepotin juga sih kalau nempel-nempel gini pak. Ya Shiragi cuma bisa pasrah gitu aja. Singkatnya karena Shiragi ini punya pekerjaan, jadi ia akan meninggalkan Akari di rumahnya. Akari sedikit sedih mendengar ia akan ditinggal Shiragi. Cuma ia ngebulatin tekad kalau itu gak masalah dan nanti ia akan ngebuatkan makanan buat si Shiragi. Shiragi memberikan kunci rumahnya cuy dan berpamitan untuk pergi. Dan saat pintu tertutup, mereka sadar memberi kunci rumahnya atau salam hati-hati untuk pergi itu seperti suami istri pada umumnya. Shiragi menghiraukan itu semua, cuma Akari senengnya minta ampun. Kini Akari ingin mencuci pakaian cuy, cuma ia mendapati kantong pakaian Shiragi yang di bayangannya Akari ini bisa melihat celana dalam dari senpainya. Anjir lah, agak seklek juga ini loli. Cuma untungnya Akari masih berpikir kalau Shiragi tahu itu maka ia akan dibenci. Tapi jika sekarang ia bisa mencuci bajunya, mungkin suatu hari nanti ia bisa mandi bersama. Waduh. Akari gabut dan sedang curhat sama temennya Richan. Mereka membahas tentang hutang 500 yen yang seharusnya itu udah dianggap lunas sama Shiragi. Cuma Akari serakah cuy kalau menganggap itu semua belum dilunasi. Di sini Akari juga bilang kalau itu bukan rencananya aja, melainkan dengan kakaknya. Oleh karena itu kita flashback ke belakang dulu cuy. Kalau dulu Akari ini bersujud di depan kakaknya sendiri, yang ngebuat Subaru kakaknya ini kaget, shock, terkejut semuanya lah, karena adik tersayangnya suka sama sahabatnya sendiri. Di situ Akari cerita tentang perasaannya yang sebenarnya kepada kakaknya sendiri cuy. Lalu ia juga bersujud sama kakaknya dan ia gak bakal berhenti sujud gitu sebelum kakaknya membantu untuk Akari deket sama Shiragi. Walaupun begitu bukan berarti Subaru nggak suka cuy sama hubungannya, karena di sisi lain Shiragi itu orang yang baik. Ia nantinya bisa jadi saudaranya jika rencana adiknya itu berhasil. Namun Akari sedikit merasa terlalu jauh cuy kalau pikiran kakaknya itu bisa bersaudara sama Shiragi. Namun hal itu disangkal sama kakaknya. Gimana jadinya jika nanti Shiragi ini mempunyai seorang pacar? Apakah Akari akan menerimanya? Mendengar itu Akari terdiam. Dan ia gak rela cuy kalau Shiragi mempunyai seorang cewek. Oleh karena itu Subaru memutuskan saat liburan musim panas nanti kau harus tinggal bersama Shiragi. Ya kita bisa lihat cuy, adik yang sengklek juga punya kakak yang sedikit gak waras juga. Masa ada seorang kakak ya kan yang ngasih adiknya sendiri ke orang lain gitu. Disitulah Subaru dan Akari ngebahas hutangnya dan menjadikan Akari sebagai jaminannya nanti. Awalnya Akari nggak yang semudah itu untuk setuju. Cuma karena si Subaru ini mendukung Akari banget ya kan, dan mendukung sepenuhnya lah buat nyuruh Akari agar membulatkan tekadnya dan menyuruh Akari harus mengorbankan nyawanya demi bisa bersama si Shiragi. Adiknya yang polos mengiyakan rencana bodoh kakaknya itu cuy, dan operasi gabungan dimulai. Oleh karena itulah kini Akari berakhir di rumahnya Shiragi. Ia cerita sama Richan kalau senpai ini nggak mungkin punya pacar. Jika itu memang iya, maka senpai gak akan menyembunyikannya dari si Akari cuy. Namun Richan juga bilang orang sebaik senpaimu itu gak mungkin cuma Akari aja yang menyukainya.
Malam telah tiba dan terlihat Shiragi ini habis pulang cuy, serta sudah memakan hidangan dari si Akari. Lalu Shiragi bertanya, apakah kau baik-baik aja Akari setelah aku tinggal barusan? Akari bilang kalau dia itu baik-baik aja, dia cuma bersih-bersih, ngobrol sama sahabatnya, dan ia juga belajar untuk ujian masuknya nanti. Lalu Akari mengajak Shiragi cuy buat bermain sebuah permainan yang direkomendasiin gitu oleh sahabatnya sendiri, yaitu Shiri-chan. Shiragi bertanya permainan seperti apa yang Akari maksud, dan permainannya adalah game menyatakan cinta. Yaitu sebuah permainan yang harus mengatakan aku mencintaimu kepada lawannya. Dan jika salah satu dari mereka ada yang malu dan mukanya memerah, maka permainan akan dihentikan. Dan itu rencana Richan sebenarnya, karena ia yakin gak mungkin ada seorang cowok satupun yang bisa berpaling dari pesona Akari saat menyatakan perasaannya. Karena Shiragi yang ingin akrab dengan Akari, ia dengan berat hati menyetujuinya. Lalu permainan dimulai dari Akari. Akari bilang, perasaanku pada senpai itu... Belum kata-kata intinya keluar, cuma Akari udah gugup setengah mati coy. Ia juga khawatir gimana jadinya jika senpainya merasa terganggu dengan apa yang ia ucapkan. Akari dipenuhi keraguan dan bimbang yang sangat besar. Ia juga berpikir gimana nantinya jika senpai gak mau memperhatikannya lagi. Melihat Akari yang berusaha payah menahan malunya ya kan, secara spontan Shiragi mengungkapkan perasaannya kepada Akari terlebih dahulu. Akari sedikit terkejut, cuma Shiragi malah malu-malu sendiri. Dan dengan ini malah Shiragi lah yang kalah coy. Lihat itu Akari kagum sama senpainya. Ia nggak pernah berubah. Ia selalu hangat dan juga jujur dengan sifatnya. Dan karena sifat itulah aku mencintai senpai, kata Akari dengan ungkapan yang tulus. Shiragi sedikit kaget, bukan sedikit sih, Shiragi kaget. Akari juga gak sadar sebenarnya apa yang ia ucapkan. Cuma Shiragi langsung memberikan kue yang ia beli sebelumnya. Ia membawa kue tersebut berharap Akari suka, karena Shiragi ini menganggap kalau Akari itu suka sama yang manis-manis. Selagi Akari ini fokus sama kuenya, ternyata Shiragi ini mukanya masih sangat merah gitu cuy. Namun saat Akari membuka kotaknya, ternyata ada sebuah surat yang ada di dalam kue tersebut. Saat Akari membacanya, dengan teriak Akari bilang, senpai, aku akan membuatmu bahagia melebihi 500 yen. Tidak, maksudku sampai lebih banyak dari jumlah utang kakakku. Dan aku berharap hutang kakakku tidak pernah lunas selamanya. Aku akan menjadi jaminan utang terbaik untuk dirimu. Shiragi benar-benar shock dan ia menganggap kalau permainannya masih berlanjut. Oleh karena itulah, aku tidak akan menyerah walaupun muncul sainganku nanti. Ternyata isi surat itu, aku akan membawamu ke surga besok saat pulang kerja. Pantes aja ya kan, Akari semarah itu sampai teriak-teriak. Namun dibalik itu semua, dari siapa surat itu? Dan siapa Yume sebenarnya? Apakah Shiragi itu udah punya pacar cuy? Atau ada sesuatu dibalik itu semua? Dan untuk itu bakalan admin lanjutin di part selanjutnya. Gimana? Penasaran kan? Sengaja sih biar kalian ini nungguin part 3-nya. Part 2-nya udah, tinggal tugas kalian untuk ngeramein video ini. Komen di bawah apakah nih video masih worth it buat dilanjutin atau enggak. Atau next video admin bahas yandere lagi gitu cuy. Oleh karena itu sebelum video ini berakhir, kalian klik tombol like-nya, komen tentang videonya, dan jangan lupa subscribe juga dong tentunya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua, Sogo Ramstaku. Thank you.